Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ibu sekalian, alhamdulillah kita nyambung lagi mengkaji buku Adabul Mufrad. Saya menggunakan syarahnya yaitu Fadlullah As-Samad fi Tawdihi Adabul Mufrad. Kita sampai bab ke-66, betul ya? Judul babnya adalah Babu la yu'zi jaro, bab jangan menyakiti tetangga. Judul babnya jangan menyakiti tetangga. Pada pertemuan akhir kita, banyak Rasulullah SAW menegaskan satu di antara indikasi atau konsekuensi keimanan itu adalah memuliakan tetangga dan tidak menyakiti tetangga. Kita tengok bab ke-66 ini. Kok dilala yang diangkat di dalam bab-bab ini nanti adalah kasusnya ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu itu kalau lagi menggunjing atau ngerasain, kecepatannya itu lebih cepat daripada WhatsApp. Kita tengok ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan pernah dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita, dia itu rajin sholat malam, kalau siang berpuasa. Ngetop apa enggak? Maksudnya dia itu sholat tahajud rajin, kemudian puasa sunnah juga rajin. Tahajud itu statusnya sunnah, puasa sunnah statusnya sunnah. Berarti orang ini bukan hanya melaksanakan yang wajib. Wa taf'al wa tasaddaq wa tu'ti jiranaha bilisaniha. Dia banyak berbuat baik, bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la khaira fiha hiya min ahlinnar. Tidak ada kebaikan pada orang itu, dia termasuk calon penghuni neraka. Kemudian orang-orang mengatakan pula, wa fulana tusallil maktubah tok disuruh. Tapi si fulana adalah seorang wanita, dia itu cuma sholat yang fardu saja. Wa tasaddaqa bil athwar, dia kalau sedekah itu sedikit. Wala tu'dhi ahadan, akan tetapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, hiya min ahli jannah, dia termasuk penghuni surga. Ditempatkan hadis ini di dalam bab jangan menyakiti tetangga. Saya kira kok itu sudah menjadi kesimpulan tersendiri. Ibu-ibu, para wanita itu tuntutan di dalam agama untuk meraih surga itu simpel. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, taat suami, masuk surga. Tanpa tahajud, tanpa memperbanyak puasa sunnah, pokoknya apa tulis. Maka ini pelajaran penting bagi kita, terutama para ibu. Anda nanti silakan tengok di dalam surat Yusuf. Surat apa, Bu? Memang kecepatan berbicara yang tidak
di komunitas wanita itu cepatnya luar biasa. Dikatakan begini dalam surat Yusuf, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Berkatalah wanita di kota itu, Nyonya Al-Aziz itu telah menundukkan pembantunya yang tampan itu untuk dirinya. Dia itu sudah dimabuk cinta. Sesungguhnya kita melihat dia itu termasuk orang yang dalam kebingungan yang nyata. Itu lihat. Kenapa disebutkan dalam surat Yusuf itu berkata sekelompok laki-laki sing lagi di kafe. Apa kamu? Kok ibu-ibu di situ? Karena memang ibu itu perlu mewaspadai. Lek ono ibu-ibu loro iku kayak hijau. Tapi lek ibu-ibu wis telu utawa papat iku kok kampung. Ya, ke pasar. Nah, Bu, iki pelajaran ini adalah ukuran kemuliaan di sisi Allah Ta'ala itu ditunjukkan dengan budi pekerti. Budi pekerti. Dan mewaspadai acara pertemuan RT, acara pertemuan keluarga, acara pertemuan RW itu menjadi bahan. Harus hati-hati. Bagaimana arah pembicaraan itu tetap di dalam kerangka yang Allah ridhoi. Yang berikutnya, hadisnya 2. Kok panjang ya? Anna ini Umar ibni Hurab anna amatan lahu hadathat. Umar bin Hurab ini punya bulik. Dia cerita anna sa'al Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha qala, sesungguhnya wanita ini bertanya kepada Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah SAW. Maka Rasul jawab, inna zawja ihdana yuriduha fatamna'u nafsaha imma an takuna ghadba aw lam takun nasyiqah fahal alaina fi dhalika min haraj. Qalat na'am inna min haqqihi alayka an law aradaka wa anta ala qatatin lam yamna. Qala qultu, saya baca dulu semuanya Bu ya. Ihdahuna tahayyad wa laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahid aw li hafin wahid. Kaifa tasna? Jadi Sayyidatina Aisyah itu ditanya, kalau suami kami itu lagi menghendaki kami sementara kami itu enggak, bagaimana? Kalau dia sampai kemudian itu jengkel, marah, apakah itu dosa? Ya dosa. Kalau kamu itu diinginkan oleh suamimu, ya laksanakan gitu. Kemudian orang ini melanjutkan, salah seorang di antara kami itu haid, sementara kami tidak memiliki firash illa firash wahidan wa lihafan wahid, spray atau kamar kecuali cuma satu tok. Ma'anna sawfa ukhbiruka ma sana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana bi lailatin minhu fa tahantu syai'an min sya'ir faja'altu lahu qursan fadakhala farudal bab wa dakhala ila masjid fa kana idza rada ayyama ulatul bab wa au ka al qurba wa akfa al qadah wa akfa al musbah fantadhartu ayyasrifa apa itu? Kok temen?
sampai hubungannya dengan tetangga itu kan di ujungnya itu akhir itu, ya kan? Fastaiqadhan Nabi sallallahu fabadar tuhadaka. Maka Nabi SAW itu terjaga, kemudian saya bergegas menuju pintu, kemudian Nabi SAW bersabda, khudhi ma adraki min kursita. Apa itu terjemahan di situ? Ujungnya itu, ambillah apa yang kau rebut dari rotimu, dan jangan menyakiti tetanggamu. Apa itu ceritanya? Saya tunda ya, itu kepanjangan, saya masih belum dapat esensi. Hadis berikut, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ini gampang di sini. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jarahu bawa'iqah, seseorang yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguan atau perilaku buruk. Ibu-ibu, memang memilih tetangga itu penting, memilih lingkungan itu penting. Kalau tetangga itu satu visi, relatif, kemudian komunitasnya orang yang baik-baik, itu gampang seram. Bukankah banyak beredar sampai tetangga itu nembok, jalani tanggani, karena saking gak kuat. Atau tetangga itu sampai kepingin pindah rumah, ya, karena sound systemnya tetangga sebelah itu dikandani. Itu kan banyak. Maka ini menjadi bahan koreksi bagi kita. Tetangga kita ini sudah nyaman atau tidak? Cabang tanaman yang kita tanam itu secara periodik daunnya berguguran ke rumah kita atau ke rumah tetangga. Kalau lagi parkir kendaraan, itu kita menghalangi tetangga atau tidak? Kalau lagi membuka gerbang, itu garap tetangga yang tidur siang terjaga atau tidak? Tak perlu dipikir, ya. Jadi jangan sampai kita cuek saja kepada hal-hal yang berpotensi menyakiti tetangga kita, termasuk meletakkan tempat sampah. Itu ya cerita kehidupan sehari-hari itu. Cerita kehidupan sehari-hari itu. Yang sekarang itu ramai itu gini. Satu tetangga ingin rumahnya itu di tingkat 2 atau 3. Kalau 3 kan harus pakai paku bumi. Dia kepingin memperbanyak kamar kos-kosannya. Loh, kalau dia tingkat 3, tak tingkat 3. Jadi kalau bikin fondasi paku bumi lah, tembok itu bawahnya kayak seorang mata. Ah, ini banyak sekarang. Hal begitu itu banyak. Atau tetangganya sudah terlanjur bikin kolam renang di tembok muncul. Lah kalau tetangga yang sampingnya lagi membangun terlalu tinggi rumahnya, nah privasi tetangganya tidak ada lagi. Nah, banyak nih. Oke, itu Bu, memang tinggal di kampung pada zaman tanah itu masih murah, rata-rata ada gangnya. Ya dempet seperti kita sekarang, zaman sekarang ini dempet. Sehingga kadang-kala kamarnya tetangga itu sampai merembes. Kenapa? Karena sampingnya itu melekat dengan kamar mandi tetangga atau kolamnya tetangga. Banyak gitu kasusnya. Sudah hal-hal yang berpotensi menyakiti tetangga hendaknya dihindari. Ini yang berikut. Babu la tahta
tahtaqiranna jaratan lijaratiha walau fil sinasyatin. Janganlah merasa rendah seorang tetangga memberi kepada tetangganya meskipun hanya memberi tulang yang dagingnya itu sedikit. Apa jenis tetelan? Belungan. Ini firsina syatin itu maksudnya belungan wedhus dagingnya ini. Itu maksudnya begitu. Di sini dikatakan An Amr ibni Mu'al al-Ashhali an jaddatihi, jadi neneknya, annaha qalat, neneknya ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiah namanya Hawa binti Yazid al-Ansari, ya nisa al-mu'minat, hei para wanita Islam, la tahtaqiranna imra'atin minkunna, janganlah merasa rendah salah seorang di antara kalian li jaratiha, kepada tetangganya berbuat baik, walau ra'isyatin muhriq, meskipun itu dengan tulang yang sedikit dagingnya yang dibakar, dipanggang. Maksudnya meskipun dengan pemberian yang sedikit, ojo minder. Nanti ada pembahasan di belakangnya. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW menegaskan sesuatu yang remeh? Oh iya, pemberian yang remeh itu relatif bisa dilakukan banyak orang. Langsung disebut spesifik pemberian itu ekspensif, sesuatu yang mahal. Janganlah malu seorang wanita memberikan kepada tetangganya itu durian montong, lah kedengeran. Durian montong. Kasih tau kan sing ngamal. Lah iki maksudnya barang sing remeh sing sedikit. Jangan malu buat itu maksudnya. Di sini diulang lagi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al mu'minat, hei para wanita Islam, ya nisa'al mu'minat, hei para wanita Islam, la tahtaqiranna jaratan li jaratiha, janganlah malu seorang tetangga berbuat baik kepada tetangganya, walau fi sinasyatin, meskipun dengan tulang yang sedikit daging. Kembali lagi, itu ukuran yang remeh, pemberian yang sifatnya remeh. Nah, saya punya pengalaman di puncak ini. Dua hal yang saya garis bawahi. Ya, waktu tinggal di sini. Yang pertama, ada orang itu berkesan kepada saya secara pribadi karena beliau itu ngiringi kata separuh. Potong. Ini benar. Mungkin ibu-ibu mungkin malu. Oke, separuh. Apa ya? Kayak separuh. Itu satu. Yang kedua, pelajaran berikutnya. Waktu masih tinggal di sini, Bu, ini rumusnya. Manusia itu berapapun digit kekayaannya, diberi hadiah, dikei itu mesti senang. Bisa sama garis bawah ini. Ya, iku wonge duwe nomor seri ini piro dikei itu senang. Wong, yo kaya dihadiahi salak pondo 5 kilo. Iku wonge tuh kebun salak pondo iso dikirimi tanggane karo pemain. Salak pondo 5 kilo itu berkesan di hatinya. Ada atensi, merasa diperhatikan. Daya, sehingga memang membuka hati itu salah satunya dengan hadiah. Yang berikutnya nomor 68 Pak. Bismillah.
Babu syikayatul jar, bab gangguan tetangga. Di situ diterjemahkan apa? Oh, keluhan tetangga. Syaka itu memang wadul. Syaka itu artinya wadul. Jadi keluhan tetangga. Keluhan tetangga. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rajulun ya Rasulullah, seseorang berkata, ya Rasulullah, inna li jaran yu'dini, sesungguhnya saya memiliki tetangga yang senantiasa menyakiti saya. Faqala, maka Nabi menyarankan, intoli fakhruj mata'aka ila thariq, bangkitlah engkau, seluruh barang-barangmu yang di rumah itu keluarkan depan rumahmu, jalan di jalan. Fantolaqo fa'akhraja mata'ahu, dia melaksanakan perintah Rasulullah itu. Barang-barangnya koyo artinya pindahan dapat tangi, diletakkan depan rumah. Fajtama an-nas alaihi, orang-orang berkumpul tanya kepada orang itu, "Sampeyan lapo? Kok kulkas sampeyan tok barang iki lho?" Ini bahasa sekarang itu. Akhirnya disampaikan itu. Faqal, orang-orang bertanya, "Masya'nuka?" Apa sampai ini? Qala li jarun yu'dhini, saya itu punya tetangga yang membuat saya tidak betah, terus menyakiti saya. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala intaliq fakhruj mata'aka ila thariq. Orang ini melakukan kali yang berikutnya seperti itu. Faja'alu yaqulun, maka orang-orang pun setelah melihat dia itu mengeluhkan tetangganya, maka orang-orang yang lewat itu mendoakan buruk kepada tetangga yang menyakiti itu. Allahumma al'anhu, Allahumma khzihi, ya Allah laknat dia, ya Allah hinakan dia. Fabalaghahu fa'ata. Rupa-rupanya doa jelek itu sampai di telinganya tetangga yang suka menyakiti itu. Fa'atahu faqala, maka kemudian tetangganya itu merevisi perilakunya sambil mengatakan, irji ila manzilika fa wallahi la u'dzika. Wis mulya sampeyan harus kakak tinggal sampeyan nulis. Mungkinkah yang hal semacam ini terjadi di Indonesia? Koyek. Orang Jawa itu ya Allah riman, maksudnya tetap sampai akhir hayat. Ibu wong Jawa itu. Lah ini mungkin orang sebelah kesutuan sangat tangis. Nanti cerita ini diulang lagi. Kita tengok ya. Wa an Abi Juhaifah qala syakara rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait perilaku tetangganya. Faqala, Nabi bersabda, ihmil mata'aka fadhahu ala thariq. Ambillah barang-barangmu di rumah, kemudian letakkan di pinggir jalan, meskipun habis. Famarra bihi yal'an. Pada setiap kali ada orang tanya, dia menceritakan tetangganya yang suka menyakiti itu. Orang-orang pun mendoakan laknat. Faja'ala kullu man marra bihi yal'an. Setiap orang yang lewat itu mendoakan buruk tetangga yang menyakiti itu. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetangga yang mendapatkan doa buruk itu mendatangi Rasulullah. Malah itu minan nas, saya ini mendapatkan apa dari orang-orang ini? Faqala innallaha inna la'natallahi fawqa la'natahu. Sesungguhnya laknat Allah itu lebih lagi melaknat daripada laknat mereka kepadamu. Tsumma qala alladhi syaka, kemudian berkata kepada orang yang wadul, ufita, wis cukup balasan.
Ini bahasa kita itu kufita, wis impasan. Aku wis ngapokno tanggomu iku itu lho Mas. Kufita, wis cukup Pak balasannya. Auna atau perkataan yang semacam gitu. Ibu-ibu sekalian, kembali lagi saya bertanya, mungkinkah hal itu terjadi di Indonesia? Paling banter Anda lapor ke RT. Itu pun RT ini Kak. Ini Bu, ke perumahan. Mungkin saya sudah pernah cerita. Jadi ono bapak-bapak senior, warga senior. Ya warga senior, tua gitu. Warga senior. Pertanyaan dengan mungkin masa kecilnya itu di kampung seneng minggu BT. Minggu BT. Lo di perumahan elit lo minggu BT. Yes, perumahan middle up. Itu minggu BT. Dampaknya apa? Ayamnya itu menjelajah kemana-mana. Makannya di rumahnya dia, tapi di waktu duha jalan-jalan, ngengek kemana-mana. Tetangganya itu adul dengan Pak RT. Pak RT ini memberitahu sekali, 2 kali. Susu ini Pak RT ini sepulangnya terus situ tidak soal dari. Dan itu terjadi di mana? Akhirnya ya wis angkat tangan kabeh. Semua tetangga sampai dilaporkan ke Pak RW yang sing kayak soalnya. Sing siji kayak soalnya. Nah kalau sampai seperti itu kan gak enak. Ya? Apalagi sudah tua, gue tombol ini sok pegel gini, gue mati jangan berangkat diri. Wes ini kisah betulan, gue gak ingin ngopo-ngopo dipikir, ya, gak ingin ngopo-ngopo dipikir, seperti ayam, kemudian kambing. Ada orang di tengah kota itu kayak kucing. Oh ya, saya termasuk yang terganggu sama kucing di sebuah tempat. Jadi satu-satunya tanah yang paling nyaman untuk dipakai iok itu ya di tempat kami sama kucing. Akhirnya ini sih ambulan. Dan kami tidak merasa aman ketika goreng tongkol apa-apa, isi-isi. Itu betulan terjadi. Kami merasa terganggu. Tapi ya tidak berdaya. Nanti ngomongin soal. Oke, ibu kalau mau peliharaan harus hati-hati. Yang berikutnya, ini hampir sama. Haddatsana Al-Fadl yakni Ibnu Mubashshir qala sami'tu Jabiran yaqul, sahabat Jabir pernah mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'iddu bihi ala jari. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang tetangganya. Fa baina huwa qa'idun baina rukni wal maqam id aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berada di antara rukun itu bisa Hajar Aswad maksudnya, dan Maqam Ibrahim, tiba-tiba Nabi SAW datang, wa wara'ahu rajul, dan di belakang Nabi itu ada seseorang, wa huwa muqawwimun rajulan alaihi thiyabu bayad indal maqam. Waktu itu Nabi SAW itu bersama seorang laki-laki yang pakaiannya putih di dekatnya Maqam Ibrahim, haitsu yusolli alal janais, seperti lagi sholat jenazah, atau mana ini? Ya beliau lagi mensolati jenazah. Fa'abala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kemudian datang, faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Oh, fa'aqbalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ibu dan bapakku sebagai tebusan bagi Anda wahai Rasulullah. Mani rajulil ladzi ra'aita ma'aka muqawaman. Siapa orang yang bersama Anda tadi itu wahai Rasulullah?
alaihi thiyabun bid, dia mengenakan pakaian putih. Nabi menegaskan, "Aqad ra'aitahu, apakah engkau melihat dia?" Qala na'am. Nggih. Qala ra'aita khairan katsiran, engkau telah melihat kebaikan yang banyak. Zaka Jibril Rasulullah, itu adalah malaikat Jibril, utusan Tuhan. Seraya dia mengatakan, mazala yusini bijar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu miraf. Jibril itu mewanti-wanti kepadaku tentang urusan tetangga sampai aku mengira mereka itu bakal mendapatkan bagian dari waris. Ini sering di sini kita baca dengan redaksi yang berbeda-beda. Pelajaran lain dari hadis ini adalah malaikat itu kalau turun menjumpai Nabi Muhammad, kadang-kala dalam rupa aslinya, kadang-kala dalam rupa seorang laki-laki dengan penampilan yang keren, penampilan yang rapi. Dan malaikat itu bisa menampakkan diri pada diri orang lain selain Rasulullah, tapi dengan izin Allah. Hadis nomor 2 dalam Arba'in An-Nawawiyah, silakan ditaruh di sini. Yang Jibril datang itu bertanya 4 hal. Ini ditempatkan di dalam bab tentang seseorang yang mengadu tentang tetangganya. Maka ini juga mewanti-wanti tentang hak tetangga. Bab ke-69 masih hampir sama. Babu man adza jarahu hatta yakhruja. Bab seseorang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya itu tidak betah. Sampai tetangganya itu tidak betah. Kita tengok ini. Kana Thauban yaqulu. Thauban ini adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ma min rajulaini yatasarramani fawqa thalathati ayyam. Tidak ada 2 orang yang bertengkar lebih dari 3 hari, satu-satuan, tidak saling menyapa, fayuhlika ahaduhuma, kecuali akan saling membinasakan keduanya. Famata wa huma ala dzalik minal musaramah, kalau keduanya mati dalam keadaan tetap dan dengan perseteruan itu, kesopan itu, illa halaka jami'an, itu akan membinasakan keduanya. Perilaku memutuskan silaturahim. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqhamuhu, dan tidaklah tetangga mendzalimi tetangganya atau bersifat preman kepada tetangganya. Saya terjemahkan begini. Jadi yang halu itu maksud, arti tekstualnya itu maksud. Bahasa sekarang itu meremani tombol, kayak preman tombol. Hatta yahmiluhu dzalika ala ayyakhruja min manzilihi, sampai membuat tetangganya itu tidak kerasan kepingin minggat, illa halaka, tetangga yang semacam itu pasti binasa. Tetangga yang seperti itu pasti binasa. Binasanya karena apa? Ya dapat laknat Allah, dapat doa buruk dari tetangga. Guys, itu kegampangan Bu dipahami. Sing penting ojo tukaran, apalagi ada dulur, kayak satu-satuan. Kalau Anda statusnya orang tua dan dituakan, jadilah tim islah. Jadi tim apa? Tim islah itu bagian nyerawu no wawu, jadi wawu. Apa wawu? Yo, baikan lagi lah. Baikan lagi. Bagian katalisator kalau dalam kimia ini. Katalisator kok bener Pak. Yo sebagainya rawon itu lah. Ngaturno. So ya, itu kalau Anda tua dan dituakan jadilah seperti itu. Jadilah seperti itu. Nomor 70.
Bubuk kalir. Kalau Anda ingin jadi orang yang suka mengislahkan, itu pikiran di sini sama tangan ini kudu padha. Apa itu? Loman nang kabeh. Kalau orang itu mendapatkan kebaikan dari Anda semuanya, nanti omongan Anda itu akan diganggu. Paham? Gak mungkin bisa keles. Gitu. Ini kisah pengalaman kehidupan. Pokoknya, lek sing iki sing loman iki sing ngomong, Mas, berumur berapa? Tapi kalau Anda sendiri juga berat sebelah, sing ikut tok ini ya. Ya, gak iso ngatur. Ngatur ora bisa. Bab ke-70 iki sing penting saiki. Ya, karena masyarakat kita itu beragam. Babu jarul Yahud, bab tetangga Yahudi. Bismillah. Anda kasih judul tetangga non muslim ya betul Bu. Sekarang silakan ditengok surat Al-Mumtahanah ayat ke-7 dan 8, coba ditengok. Surat Al-Mumtahanah surat nomor 3. Bunyinya ini, bunyinya layan aku mulai itu berapa? 6 itu apa itu 8 apa 8 ya? Layan aku mulai 8. Wes, saya bacakan ya Bu ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang yang tidak memusuhi kalian karena agama, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Karena Allah itu seneng ambil wong sing punya sifat adil. Ya. Ayat berikutnya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajuukum min diyarikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Allah itu melarang sing memusuhi kalian karena agama, yang mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Kalau Anda berloyalitas kepada mereka, wah Anda berarti zalim. Begitu. Sudah. Sekarang Anda harus tahu loh Bu ya, Nabi Muhammad itu punya tetangga Yahudi. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan berhutang gadekno baju beliau, baju perang beliau ke Yahudi. Sayyidatina Aisyah kadang-kala yo omong-omongan ambek tonggo Yahudi tamu-tamuan. Gitu. Kemudian Rasulullah juga punya pembantu arek nom-noman ya Yahudi. Oke, kita tengok sekarang. Wa an Mujahid ni taqi qala kuntu inda Abdullah bin Amr. Saya ini lagi berada di tempatnya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga. Wa ghulamuhu yaslahu syat. Pembantunya Abdullah itu lagi bedeti wedhus. Kok gak cocok bedeti? Gak bete yang selaku itu ngelondoi kulit ini. Boleh.
Faqala ya gulam le ya gulam iku le idza faragta fabda bicari kali Yahud. Kalau kamu sudah selesai dalam pembolengan, prioritaskanlah tetangga kita si Yahudi itu. Ya. Faqala rajulun minal qaum. Maka perilaku sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar ini, Abdullah bin Amr ini beda orang. Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Amr ini beda orang. Abdullah bin Amr ini perilaku beliau berbuat baik kepada tetangga non muslim itu mengherankan. Al-Yahud, itu Yahudi, itu bahasa kita gitu. Itu Yahudi. Aslahakallah itu sebuah ungkapan. Apa ya terjemahan bahasa Indonesia? Semoga Allah memperbaiki Anda, menyayangkan gitu. Lu mau soto Yahudi dikeheki, gitu maksudnya. Maka Abdullah bin Amr bilang, ini saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusi bicara. Aku ini senantiasa mendengar Rasulullah mewanti-wanti terkait hak tetangga, hatta khashina, sampai kami takut, ain ru'ina, sampai kami memahaminya, annahu sayurithu, bahwa mereka itu bakal dapat warisan. Itu pemaknaan yang dilakukan para sahabat. Akhirnya mereka mencuatkannya dalam bentuk amalan, tonggo menusuk ya iya. Gitu loh maksudnya. Ini sekaligus menjadi jawaban pertanyaan terkait katakanlah distribusi hewan kurban. Betul ya? Ayo apa toh ini masjid itu non muslim. Ya kayak orang kan gitu. Yang berikutnya bab ke-71 ini sudah tidak berkenaan dengan tonggo ini. Tentang tetangga adakah sesuatu? Benar apa? Ini babnya sudah bab tema lain. Kirim doa apa? Maksudnya kalau ahli ada tetangga non muslim apa juga kita undang? Ya kalau mau. Boleh maksudnya. Loh kalau mau. Nah saya ini ditanya waktu pengajian di Gada. Pengajian ini jenenge pengajian mata baca. Iya. Kira 12 tahun atau 13 tahun yang lalu. Pengajian di Gada. Mata baca. Majelis taklim abang becak. Acaranya Malaysia. Acaranya yang kedurenan ini. Moda Yasin. Kalau dulu peserta pengajian ini, Ustaz, kalau orang Kristen seperti saya ini boleh ngaji nopo boten? Saya. Bendino api penuh saya atau dulu Bu ya. Anda mau ada acara apa silakan. Bahkan kalau aktivis dakwah kampus dulu itu ya antara tahun 2005 sampai 2010 saya masih sering di kampus. Anak-anak yang aktivis dakwah itu bertanya kepada saya, Ustaz, kalau ada teman saya perempuan yang nggak pakai jilbab mau ikut pengajian boleh atau tidak? Memang guru sertifikat MUI Kalau saya jawabnya, bukan hanya boleh, tak anjur. Karena kesan eksklusif itu harus dihilangkan supaya daya agama ini sampai nang ini. Tambah belum sing akeh ini. Begitu. Betul Bu, ya. Ustaz bertanya. Iya. Bab yang salah mereka tetangga meskipun pemberiannya hanya berupa maksudnya makanan sedikit.
Ya. Terkadang ada seorang Langsung bertanya. Gini. Langsung. Iya, terkadang ada seseorang yang mengetahui hadis ini. Langsung pertanyaan. Jadi simpel. ada seseorang yang mengetahui hadis ini, tapi mungkin apa itu ya? Kagak melakukan tidak melakukan pemberiannya, terkadang hanya sedikit, tapi pemberiannya itu yang nggak layak dikasihkan orang. Misalnya kayak makanan yang bukan bahas yang kemarin itu tapi yang mengetahui hadis ini karena memberikan makanan itu ya kan saya tahunya memberikan makanan untuk orang lain kan yang kita makan layak kita makan yang baik. Karena ada yang pemberian yang makanan yang kemarin terus memberinya juga nggak terlalu banyak, hanya sedikit, itu gimana? Sudah. Bapak Ibu sekalian, itu semuanya ukurannya relatif. Yang Anda tanyakan itu ukurannya relatif. Baju atau makanan bagi sebagian orang itu second. Tapi ketika orang itu yang diberi itu tahu kualitasnya, bagi Anda second. Dan wis rada expired. Tapi kalau sing something satu. Makanan juga begitu. Blenderan kanggo wong gak pantes. Tapi kanggo jenengan sing ya iki sing tanteni. Blenderan ini. Iku relatif kabeh. Jadi Anda mengukurnya. Itu jawab sepuro dhisik. Sampeyan gak apa-apa tak kirim blenderan. Aku di blenderan oke. Kan gitu orang dialektika. Nomor 2 ini, Anda silakan tengok di dalam kaidah bersedekah. Juz 3 ayat 3. Terus ayat 205 sama enggak? Kira-kira gitu. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Yo itu saya kira-kira loh, kalau belum tentu tepat itu. Aku kira-kira ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. 264 pada situ. Ya ayyuhalladzina amanu wa mu'min anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Berinfaklah kalian, ngekei pemberian itu, prioritaskanlah yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan dari rezeki dari bumi ini berupa buah-buahan, hasil panen apa-apa, sebagian sedekah. Terus lanjutannya itu gini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirihi illa an tu'midu fi. Itu redaksi itu sama cermati. Janganlah kalian memilih yang buruk-buruk untuk diinfakkan dan disedekahkan, padahal kalau seandainya Anda diberi yang seperti itu, Anda tidak akan menerima kecuali dengan memicingkan mata. Memicingkan mata itu tanda ketidaksukaan. Tidak suka. Loh ini kabeh relatif. Ya. Baju yang Anda kira itu sudah tidak layak pakai, digawe wong liya, wah ini makanan juga seperti itu. Belum lagi kalau kasusnya itu agak memang contoh. Malah untuk cerita ini, saya
tidak begitu suka rujak gobeng. Oh santri rujak seperti rujak gobeng. Dikirimi rujak gobeng itu 10. Nah, ukurannya gede-gede ini. Supaya yang memberi tidak nggak belok, maka saya sisakan saja 2. Karena yang suka itu cuma sebulan. Sehingga itu tak kena rara-rara. Itu bukan karena saya jadi nggak senang. Kalau jauh ulang, gitu ini contoh. Saya memang tidak suka. Karena suka dan tidak suka ini ya subjektif. Saya hidangan itu ayam, mesti ayam sorry saya. Ukurannya. Tahu ya, kita hidangannya ayam, itu mesti saya bilang ayam sorry itu tempe kalau tahu. Ya, itu kan subjektif. Lu PT kan berharap anak-anak saya menang, tapi enggak sih. Jadi saya kreatif itu. Lah, cara mengukurnya sing paling penak itu ada diajak komunikasi sama kira-kira punya persangkaan. Iki pantes soalnya. Iki syukurane lho. Iki jangan ini. Ini enggak masalah. Mulai jangan tewal malah seneng kowe. Iki ngundang ini tak apa. Itu perlu dipikirkan dulu. Bahkan dulu saya itu 2018 menjamu tamu bagian penerima mahasiswa di Jamiah itu selama di Malang kita jamu dosen. Jadi bagian penerima mahasiswa di Jamiah itu sama di tak gowonan rumah makan di Malang. 2018 pertengahan bulan Agustus saya ada acara ke sana. Di gono ini mbek ungi di Matur Suwun. Saya dijamu makan. Bapak dia itu profesor, kakak dia profesor di Medina. Awak itu sopo dijamu. Dan kalau menyuguhkan hidangan itu masya Allah, emang orang bolu itu. Padahal ini saya gunang orang bolu. Setelah makan, gak antar kan? Terus orang ini telepon sambil menjelaskan ke saya. Di Madinah ini ada sebuah yayasan. Yang yayasan itu khusus bergerak mengambil makanan sisa di tempat pesta maupun di rumah makan untuk dibagikan kepada yang berhak menerima. Begitu. Ini saya kan langganan untuk syukur kan. Jadi kira-kira 1 kilo dari Masjid Nabawi itu ada pasar ikan. Saya pesen ikan. Berapa makan iwak unto semuanya kan iwak yang Jawa. Tempe iwak. Nah, selesai makan kami bertiga. Selesai makan. Itu ikan yang kami makan itu masih ada sisa. Ternyata orang yang antri itu ketika melihat sisa kami itu berkenan. Saya makan. Itu lego rasanya. Loh, Anda memahami ini tekstual. Gak pantes ono wong dikek turane. Lho dia itu dari turane. Ada ya apa? Jadi logikanya gak masuk. Kami sampai dulu langsung ono sing jadi 2 ini kisah yang saya alami sendiri. Ternyata toto rasa di masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, disebut ya. Wallah. Sekarang kita lanjut. Dulu jam sore. Kita kaji 3 bab lagi. Ini pendek. Babul karom. Bab kemuliaan. Bab keutamaan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala.
Qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya. Ayun nasi akram. Manakah manusia yang paling mulia? Atau siapakah manusia yang paling mulia? Jadi kalau dalam Riyadhus Shalihin di dalam bab takwa, hadis ini plot persis. Qala, Nabi menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Sing paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Qalu, para sahabat menjawab, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang tema itu ya Rasulullah kami tanya. Bukan tentang tema itu ya Rasulullah kami tanya. Qala fa'akramun nasi Yusuf Nabiullah ibni Nabiillah ibni Khalilillah. Loh, lek kamu takon wong sing paling mulya, sing paling mulya itu Nabi Yusuf. Dheke iku nabi, anake nabi, putune nabi, cicite nabi. Orang yang menggabungkan kemuliaan agama, kemuliaan paras, kemuliaan nasab itu Nabi Yusuf. Paham? Salah ganteng nggak ada orang api Nabi. Benar maksud? Ya. Qalu para sahabat masih berkomentar, laisa an hadza nas'aluka. Loh ya Rasulullah, kami tidak tanya tentang tema itu. Bukan tentang tema itu. Qala, maka Nabi menjelaskan, mengklarifikasi. Fa'an ma'adinil arab tas'aluni. Apakah kalian bertanya? Bu, perhatikan redaksi terjemahan saya. Apakah tentang potensi tambang bangsa Arab yang kalian tanya? Itu arti tekstual. Cuma menurut tekstual, memahami. Tekstual itu. Apakah tentang potensi tambang bangsa Arab yang kalian tanyakan? Ma'adin, ma'dan itu pada tambang. Maksudnya, wong Arab ini yang pada era kita itu duwe potensi api. Kon kepingin terus ngapi ya? Nah, ini jawaban. Qalu na'am, nggih ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, fa khiyarukum fil jahiliyah, orang yang terbaik pada fase jahiliyah, khiyarukum fil Islam, dia akan menjadi orang terbaik pula di fase Islam, idza faqihu, kalau dia itu paham agama atau mau belajar agama. Kita lagi contoh dulu. Bisa kayak contoh. Semangat mana ibu-ibu pengajian di Puncak Dieng ini ambek Bu Irina Handono oleh belajar Islam. Ibu padanane Bu. Lah wong-wong iki ngaji ini sepekan sekali, Bu Irina Handono itu dino ngaji. Mengkaji ya. Ibu B kena tugas menghafal 5 ayat mulai sepurane Ustaz, mama. Mana? Maksudnya gini loh. Wong iku lek di fase jahiliyah iku wong semangat, pinter, wapi, nanti nek mlebu Islam ibu, dia akan juga orang besar, orang hebat. Kalau dia mau belajar agama. Benar Bu? Kalau orang itu fase jahiliyahnya biasa-biasa saja. Nanti dia mlebu Islam biasa-biasa. Gitu maksudnya. Wong kerasnya kayak Umar mau membunuh Rasulullah SAW. Tokoh yang sangat suka menyiksa orang yang masuk Islam. Dia ketika sudah masuk Islam mau belajar agama, paham agama, menjadi orang, menjadi penolong dakwah yang paling hebat. Selamat ibu muslim.
Jadi khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqu. Orang hebat, orang pilihan pada masa jahiliyah akan menjadi orang hebat, orang pilihan pada waktu masa Islam kalau dia mau belajar agama. Ngono pun maksudnya. Bab berikutnya. Babul ihsani ilal barri wal fajir. Bab berbuat baik kepada orang yang baik maupun orang tidak baik. Bab berbuat baik kepada orang yang baik maupun orang yang baik. Di sini dinukil firman Allah Ta'ala, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan hiya masjalatun lil barri wal fajir. Ayat itu berlaku umum bahwa orang baik kalau berbuat baik dia akan mendapatkan kebaikan. Orang jahat kalau berbuat baik dia juga akan mendapatkan kebaikan. Paling tidak adalah nama baik. Ibu-ibu tahu film namanya Robin Hood? Senengannya apa? Pencuri, Prince of Thief. Jadi senengannya orang kerampok, tapi dia loman. Dia digelari apa? Bang sing senengan itu. Pencuri yang budiman. Itu nama baik ya. Nama baik. Kendali di sisi Allah yang perhitungannya duit-duit. Di sini tidak ada hadis sama sekali. Bab ke-73 itu tentang anak yatim dan seterusnya. Pertemuan berikutnya.